Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua Mikro Kreatif. Kali ini gua pengen share ke teman-teman semuanya bagaimana cara menginstal Windows 10 atau Windows 11. Pengen tahu bagaimana caranya? Tonton terus video ini sampai selesai biar kalian paham. Kalau memang bermanfaat, jangan lupa like and subscribe. Jika tidak, mohon di skip aja video ini. Oke, di video sebelumnya gue udah share ke teman-teman semuanya bagaimana cara membuat bootable Windows 10 ya. Gue di sini mencontohkan di Windows 10, sebenarnya kalau Windows 11 juga sama. Kalau bagi teman-teman yang belum tahu atau pengen tahu cara bikin bootable-nya di Rufus, tonton di video gua di channel gua mengenai cara membuat bootable Windows ya. Oke, atau enggak teman-teman bisa lihat di deskripsi gua sertain untuk linknya bagaimana cara membuat bootable Rufus. Baik, kali ini gue pengen coba hasil membuat bootable yang di Rufus di video sebelumnya, apakah berhasil atau tidak. Jadi sambil gue coba instalasi juga gue mencoba di flash disknya ya, berhasil atau tidak. Ini flash disk yang gue kemarin buat, semoga aja berhasil ya. Simak aja terus untuk prosesnya bagaimana. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke BIOS-nya dulu ya teman-teman. Masuk ke BIOS-nya, lalu kita cek beberapa settingan yang ada di BIOS. Karena jika settingannya tidak sesuai, maka dia tidak akan booting. Kali ini gue pakai laptop. Ya, cara masuk ke BIOS, tonton aja di video gue. Ya, di video gue sebelumnya ya, cari aja di channel gue tentang mengenai BIOS ya. Di situ ada cara masuk BIOS, cuma garis besarnya adalah cara masuk ke BIOS untuk notebook itu adalah menekan F2. Oke, kali ini pertama yang gue cek adalah di menu boot. Oke, di sini di menu boot ini pada bagian boot mode gue jadikan UEFI. Kenapa? Karena memang kemarin bikin bootable-nya ini gue bikin di Rufus yaitu pakai GPT ya teman-teman. Kalau pakai GPT maka disitunya harus UEFI. Tapi kalau gue pakainya MBR maka di sananya harus legacy. Oke? Contoh gue tunjukin. Nah ini ada UEFI sama legacy ya. Jadi komputer ini bisa diinstal katakanlah Windows 7 ya. Nah, atau Windows yang memang menggunakan legacy gitu ya. Karena legacy itu rata-rata ada di Windows 7. Oke, gue bikin ini jadi UEFI adanya di menu boot ya, ada di menu boot. Nah, selanjutnya gue mau mengaktifkan boot optionnya ya, boot optionnya biar enak, yaitu contoh di menu main di sini ada F12 boot menu ya. Nah, boot menu ini gue jadikan enable ya, biar ketika gue restart gue tekan F12 lalu gue pilih flash disknya. Oke, kita coba aja ya. Oke, gue colokin dulu flash disknya sebelum gue F10. Oke, udah gue pasang. Lalu setelah gue setting ini enable, lalu bootnya juga udah UEFI, baru gue save nya itu kalau di BIOS pasti F10. Di sininya udah pilih yes, lalu gue tinggal enter. Nah, karena F12 nya tadi diaktifkan, gue tekan F12 biar masuk ke boot menu ya. F12 secara cepat. Nah, lihat di sini sudah terdetek ya. Ini kalau pakai MBR ini pasti nggak kedetek di sini ya. Gue pilih nomor 2 dengan menekan tanda panah di keyboard ke bawah. Nah, oke. Lalu setelah dipilih kayak gini, setelah warnanya hitam, oke, gue tekan enter.
Oke, tungguin. Dia proses loading ya. Tungguin aja sampai dia masuk ke menu install Windows. Ya, lagi proses loading. Oke, dia masuk. Oke, ini tampilannya ya. Setelah ini gampang, lalu kita klik next aja. Nah, proses ini sama di Windows sebelumnya ya, mau Windows 7 ya, di belakang Windows 8 sama, Windows 10 juga hampir sama. Nah, di sini gue pakai OS-nya yang Home Single Language yang 64 bit, karena memang notebook ini 64 bit arsitekturnya. Oke, gue klik next. Dan di sini gue pilih accept aja atau setuju. Checklist, lalu gue klik next. Oke, sebelumnya ini sudah ada OS-nya, namun gue pengen buang semua ya. Jadi kalau mau nginstal itu saran gue adalah kalau memang tidak ada datanya, maksudnya data D-nya nggak ada atau data D-nya boleh dihapus, saran gue adalah bikin satu partisi dulu ya. Contoh, kita pilih, kita delete, kita delete, dan seterusnya ya, sampai semuanya jadi gabung menjadi satu. Oke, ini saya hapus jadi satu ini. Nah, ini kenapa nggak jadi satu? Coba kita tunggu. Nggak jadi satu kenapa? Karena di sini dia pakai SSD sama harddisk ya. SSD sama harddisk. Coba kita back dulu deh. Nggak jadi nih. Nah, SSD sama harddisk ya, karena ini gue pilih yang SSD aja, lalu gue next ya. Ini kalau ini kebetulan ada dua storage ya teman-teman, jadi gue pilih yang SSD aja karena SSD lebih cepat ketimbang di harddisk. Yang di satu. Oke, ini proses install Windows ya. Ini memakan waktu tergantung dari jenis storage. Kalau dia pakai SSD biasanya lebih cepat ya, kalau pakai harddisk biasanya agak lama. Kita tunggu aja sampai dia selesai. Kalaupun dia restart, udah biarin aja, prosesnya akan 2 kali memang, biarin aja sampai memang ntar ada di mana kita boleh melanjutkan ya. Ini biarin aja, kita bisa tinggalin. Oke, proses nginstalnya sudah selesai teman-teman ya. Di sini kita yes aja ya, atau next. Your keyboard is set to US. Want to stick with that? Kita pilih jenis layout keyboardnya ya. Udah bikin default aja yaitu US. Do you also type with another keyboard layout? Di sini kita skip aja ya. Nggak usah di add layout, kita skip aja biar cepat. Now let's get you connected to a network. That way you can get updates, apps, and cat videos as soon as possible. Nah, How about the first one on the list? Want to use that one? Di sini kita jangan diaktifin ya wifi-nya, karena kalau diaktifin kita mesti login ke akun Microsoft-nya. Saran saya sih nggak usah, kita klik ini aja. I don't have internet. Just so you know, connecting to a network now could save you some time later. If you want to get that out of the way, choose yes. Terus kita juga pilih ini aja, continue with limit setup. Next up, the legal stuff. In short, you'll need to select accept to use Windows. You can decline, but then, no Windows. Lalu kita pilih accept ya. Type what you want to name your account. Untuk namanya ini kita bebas ya, terserah. Saya cuma di sini mau tulisin Aspire. Okay, now type a password for your account. Nah, untuk password sendiri juga bebas mau diisi atau tidak. Kalau saya di sini nggak isi dulu ya, langsung next aja. These are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them and select accept when you're ready. Nah, ini klik accept aja. Hey, look, that's me, Cortana. Can I have permission to use the info I need to do my best work? Kita pilih
now aja. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. Kita tunggu ya. Nggak lama kok di sini. Nah, yang ini Windows 10 tampilannya seperti ini. Nah, untuk Windows 11 sendiri itu agak berbeda. Mungkin di next videonya saya akan bikin install Windows 11 ya. Jadi teman-teman semuanya tetap kepoin channel Mikro Kreatif ya. Dan jangan lupa like and subscribe biar Mikro Kreatif semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Di sini cukup lumayan ya lama, tapi nggak terlalu lama banget, nggak sampai sejam. Oke, selesai ya untuk proses install Windowsnya selesai. Jadi sisanya teman-teman semuanya bisa install beberapa contoh aplikasi atau memang drivernya ya. Jadi untuk next selanjutnya untuk masalah partisi, terus update install driver, install aplikasi, mungkin saya akan bikin di video yang lain ya. Jadi untuk saat ini proses instalasinya berhasil, jadi bootable rupusnya berhasil ya teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, tolong untuk di like and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar ada updatean terbaru dari Mikro Kreatif langsung tampil di notifikasi handphone teman-teman atau di laptop teman-teman. Oke, terima kasih. I'm at a payphone trying to call home. All of my change